Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tentang mengidentifikasi pengaruh konteks lingkungan, yakni menggunakan pendekatan perencanaan aksi komunikatif. Ini adalah materi dalam mata kuliah Asas-asas Perencanaan dan Perancangan pekan ketiga. Pekan ke-7 ya maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan atau desain aksi komunikatif atau communicative action planning atau desain, di dalamnya kita mengidentifikasi pengaruh konteks lingkungan. Ya, jadi mengidentifikasi pengaruh konteks lingkungan itu kita lakukan dengan pendekatan komunikatif atau disebut juga partisipatif atau kolaboratif ya. Nah, kenapa kita melakukan pendekatan ini? Karena perencanaan atau desain itu adalah pendekatan yang multi aspek ya. Salah satunya adalah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses merencanakan atau mendesain suatu hal gitu ya, terkait dengan kepentingan publik biasanya. Nah, jadi dalam pendekatan ini tujuan kita adalah mengumpulkan seluruh warga ya, warga yang terdampak dari perencanaan atau desain yang kita buat, kemudian lembaga pemerintah atau pengelola ya, pengelola komunitas, masyarakat, atau individu serta organisasi lain ya yang mungkin terdampak oleh suatu rencana atau desain. Selama proses perencanaan termasuk di dalamnya mengidentifikasi pengaruh konteks lingkungannya juga begitu. Nah, pendekatan perencanaan atau desain aksi komunikatif ini didasari dari teori aksi komunikatif. Nah, teori aksi komunikatif ini memandang bahwa realitas sosial atau kenyataan yang dipersepsikan oleh kita, oleh manusia, oleh masyarakat, itu adalah hasil konstruksi komunikasi antara individu dan kelompok dengan persepsi dan tujuan yang berbeda. Jadi yang kita pikirkan, kalau misalkan ini adalah seseorang ya, nah, ini adalah kita begitu ya. Kita pergi ke suatu wilayah, suatu kawasan, lalu kita melakukan survei mungkin ya. Kemudian ada wawancara dan observasi dan seterusnya. Itu adalah realitas yang kita pikirkan saja gitu. Kita menangkap realitas kita sendiri. Padahal di sisi lain, di sini ada banyak masyarakat yang tinggal, ada banyak pihak yang terlibat, yang semuanya itu mempunyai realitas sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa memaksakan realitas kita sama dengan realitas yang dipahami atau yang berada di dalam pemahaman individu-individu atau komunitas yang ada di dalam wilayah yang kita survei tersebut. Maka dari itu kita menggunakan pendekatan aksi komunikatif ini. Ya, jadi singkatnya teori ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana orang secara bersama-sama membangun realitas sosial serta memberikan para perencana atau perancang cara praktis untuk mendorong kolaborasi. Ya, jadi tadi persepsi ini dibentuk oleh bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain gitu ya. Kalau kita kan tidak pernah ada interaksi dengan orang-orang yang ada di sini. Nah, jadi ya kita tidak mungkin mempunyai pemahaman atau ide yang sama dengan para masyarakat gitu yang ada di sana. Nah, jadi kita sebagai perencana atau perancang itu perlu sadar bahwa identitas dan pengetahuan ini diproduksi dalam konteks sosial dan selalu dibatasi oleh kapasitas manusia. Ketika kita datang ke suatu wilayah,
pengetahuan kita seperti tadi saya sampaikan itu pasti berbeda dengan pengetahuan orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ya, interaksi kita tentunya bukan dengan wilayah ini, ya, apalagi kalau kita bukan penghuni daerah tersebut, gitu. Jadi untuk kita tahu bahwa ada informasi yang kita tidak tahu dari wilayah ini, ya kita tidak bisa memutuskan sendiri dengan datang ke sana lalu mengambil data-data seperti halnya yang kita sudah pelajari sebelumnya mungkin ya. Kita melakukan observasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi perencana yang melakukan tindakan komunikatif ini berfokus pada dinamika mikro atau fokus bagaimana keputusan sebenarnya dibuat ya, dinamika mikro perencanaan atau desain, atau fokus bagaimana keputusan dibuat. Jadi ini sudah berorientasi pada solusi gitu. Ya, ininya orientasinya. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan atau desain yang kolaboratif. Jadi perencanaan kolaboratif adalah pendekatan dalam perencanaan atau desain yang mengumpulkan para pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam sebuah proses untuk mengambil keputusan bersama dengan cara yang menghargai posisi semua pihak yang terlibat begitu. Jadi di dalam sebuah kasus perencanaan di sini kita mengumpulkan berbagai orang gitu ya di yang terlibat dalam suatu wilayah tersebut. Misalnya ketika kita ingin membuat suatu proyek pembangkit atau saluran air begitu ya di suatu wilayah, maka di sini kita mempertemukan misalnya warga yang tinggal di wilayah tersebut, di desa tersebut, kemudian misalnya ada orang yang memiliki atau yang rumahnya berada di sekitar sungai, di hulu sungai begitu ya, di mata air sungai tersebut, dan tentunya adalah kepala pemerintahan ya, kepala desanya begitu. Nah, kemudian mungkin ada nanti tim teknis yang akan bertugas atau diamanahkan untuk menyalurkan gitu ya, bagaimana sungai-sungai ini menyalurkan airnya atau mengalirkan airnya ke rumah-rumah penduduk gitu. Nah, di sini semuanya saling berkomunikasi bagaimana pengelolaan air sungai yang paling menguntungkan untuk semuanya begitu ya. Nah, posisi kita sebagai perencana itu adalah fasilitator ya, sebatas fasilitator. Jadi fasilitator di sini maksudnya adalah mediator atau perantara pengetahuan ya. Jadi misalkan hilang ya. Jadi kalau misalkan tadi kasusnya adalah mengalirkan sungai, maka orang yang tinggal di sekitar atau di hulu sungai tersebut itu kita beritahu apa ininya, pentingnya keputusan dia terhadap sungai tersebut begitu ya, yang ada di wilayah wilayah tempat tinggalnya begitu. Nah, jadi kita menjembatani kepentingan warga di wilayah tersebut, pemerintah desanya juga, dengan orang yang menguasai si sungai tersebut, si hulu sungainya begitu ya. Kenapa kita mendekati si orang yang tinggal di hulu sungai? Karena ya sungai tersebut melewati tanah milik dia dan ini adalah hulunya, maka dia sebenarnya punya power, dia sebenarnya punya kewenangan atau punya kekuatan untuk ya membatasi sungai tersebut gitu kan, maka kita harus berkoordinasi juga dengan dia. Nah, selama proses ini informasi harus dihasilkan secara kolektif gitu ya, oleh seluruh pemangku kepentingan ya, yang nah jadi semuanya itu dihasilkan secara
berbarengan gitu ya, secara bersama-sama. Nah, jadi semua pemangku kepentingan itu harus dilibatkan gitu ya di dalam menegosiasikan batasan masalah dan solusinya secara bersama-sama. Nah, jadi solusi untuk konflik di sini ini adalah solusi yang win-win ya, yang semuanya itu mendapatkan keuntungan gitu ya. Kita tidak boleh berpikir zero sum atau jumlahnya itu nol. Maksudnya jumlah nol itu adalah kalau ada yang menang berarti kan ada yang dapat plus ya. Nah, kalah ini kita anggap negatif gitu ya. Maka positif ditambah negatif kan akhirnya nol. Nah, ini yang kita hindari gitu. Jadi kita mengambil porsi atau posisi gimana caranya semuanya itu untung. Nah, jadi yang penting dalam proses ini adalah pembangunan konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus ini adalah maknanya keputusan yang disadari atau disetujui ya, disetujui oleh semua pihak ya, disadari oleh bersama. Nah, karena informasi didiskusikan dan divalidasi di dalam kelompok pemangku kepentingan. Jadi informasi yang dimiliki oleh semua pihak itu setara gitu ya. Ini semuanya saling mengerti apa yang dipikirkan oleh pihak 1, pihak 2, dan pihak 3 satu sama lain. Nah, jadi untuk membantu membangun konsensus ini, kekuasaan harus didistribusikan di antara para pemangku kepentingan, sehingga mereka memiliki posisi yang setara. Jadi, nggak ada iya-iya aja gitu ya, atau ya kami tunduk gitu ya, kami ngikut gitu. Nah, semuanya itu harus sadar bahwa setiap keputusan itu bisa menguntungkan atau merugikan mereka sendiri gitu. Nah, yang tidak boleh itu adalah tadi ya, ada satu pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada satu pihak yang rugi jadinya gitu ya. Ketika satu pihak diuntungkan, maka keuntungan ini harusnya menular ke yang lain juga. Atau ketika ada kerugian, ya kerugian itu menjadi ditanggung bersama-sama gitu. Jadi misalnya untuk kasus yang tadi, ada sebuah sungai yang hulunya itu adalah bagian dari tanahnya seseorang. Nah, maka mengeblok sungai itu harus dipahami sebagai kerugian bersama. Misalnya orang yang tadi misalkan sewenang-wenang ngeblok sungai itu karena itu masuk di wilayahnya, dia harus diwanti-wanti. Kalau ketika dia mengeblok sungai itu, aliran sungainya mungkin bisa nanti mengikis tanah yang ada di bawah sungai tersebut dan nantinya akan menyebabkan banjir juga ke rumahnya salah satunya. Dan di sisi lain warga yang tinggal di sini jadi tidak bisa mendapatkan air dan itu juga tentunya kan sudah kerugian. Nah, maka orang di sini akan berpikir ulang. Nah, siapa yang memberikan informasi tadi? Itu kita sebagai fasilitator tadi. Nah, para pihak juga harus saling terbuka untuk mempercayai satu sama lain agar terbangun konsensus begitu ya. Nah, tujuan dan posisi para pemangku kepentingan itu harus dipertimbangkan bersama dengan ketidakpastian dengan kondisi masa depan. Jadi ada unsur uncertainty juga ya di dalamnya yang harus menjadi tadi bagian dari konsensus gitu ya. Kedepannya nanti akan seperti apa sungai ini kalau dipakai gitu ya, apakah mungkin akan ada kekeringan ya atau ada pengurangan debit. Nah, itu apa yang harus dilakukan bersama. Nah, itu adalah bagian dari konsensus juga. Nah, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bagaimana kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pengguna yang menjadi sasaran suatu rencana dan desainernya dapat
menyebabkan hal yang fatal gitu ya. Jadi ketika ada ayunan ya misalnya, ini orang-orang itu inginnya ayunannya itu digantungkan di dahan ini begitu ya. Nah, tapi karena bukan kita ya, maksudnya perencana yang dikonsultasikan itu mempunyai pikiran yang lebih banyak mungkin informasinya ya. Jadi dia tahu kalau digantungkan di ranting semuanya ini akan jatuh gitu loh. Ya, maka dia gantungkan di sini gitu ya. Karena dia tahu, dia paham konsepnya gitu. Nah, kemudian ada urban designer yang mendesain. Nah, ini gimana caranya kalau digantung di sini dia bisa mengayun? Nggak mungkin. Nah, maka dia bikin penopang di sini. Nah, ini kan jadinya semua orang punya persepsi yang berbeda-beda ya. Yang terjadi adalah ya cuma tali yang digantung jadinya tidak sesuai dengan semua pemikiran yang ada di sini. Nah, itu adalah miskomunikasi ya, kalau tidak ada tidak ada proses pertukaran informasi begitu ya antara perencana, desainer dan masyarakat gitu yang terlibat. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Salah satunya adalah kampung akuarium yang kalian bisa kunjungi di Jakarta. Jadi ini adalah penerapan perencanaan aksi komunikatif dan kolaboratif ya yang dianggap berhasil dilakukan. Nah, jadi secara umum, secara garis besar tahapan-tahapan yang dialami oleh kampung akuarium ini mulai dari tahun 2018 ya, sebelum Covid, terdapat pembangunan penampungan sementara untuk para korban penggusuran ya, karena kan di sini ini adalah kampung akuarium sebelum direvitalisasi ya. Jadi mereka ya kondisinya bisa kalian lihat, rumahnya berdiri di atas lahan yang yang berada di pinggir perairan, dan penataan permukimannya juga tidak rapi ya. Di sini sangat semrawut, dan bisa dilihat juga limbahnya di sekitar ya. Di sini mungkin tidak ada saluran air limbah, dan kemungkinan besar sanitasinya itu memanfaatkan perairan yang ada di sini, sehingga ya yang ada adalah pencemaran gitu ya. Nah, jadi di sini diadakanlah sebuah diskusi yang melibatkan warga gitu ya. Nah, diskusi ini yang dibicarakan adalah bagaimana desain rumah susun yang nanti akan dibangun ya, supaya nanti bisa mengakomodasi kepentingan warga juga. Nah, kemudian tahun 2020 pembangunan gitu ya direncanakan terhambat oleh Covid. Barulah tanggal 17 Agustus dilakukan peletakan batu pertama. 2021 izin mendirikan bangunan terbit. Nah, lalu 2021 tepat tanggal 17 Agustusnya diresmikan kampung akuarium ini. Ya, ada 2 blok dari 5 blok target yang sudah siap huni dengan jumlah totalnya 107 unit ya yang ada di 2 blok ini. Nah, ini adalah proses desain partisipatif warga kampung akuarium. Jadi bisa dilihat ini semuanya datang ya. Ini ada Bu Elisa ya dari Rujak Institute. Kalian bisa browsing beliau siapa begitu ya. Beliau adalah salah satu aktivis perencanaan yang di sini ya bisa terlihat kiprahnya terjun langsung untuk menjadi fasilitator tadi ya dalam melakukan perencanaan kolaboratif untuk kampung akuarium.
Nah, ini ada keterlibatan Kyoto University juga ya, kolaborasi. Nah, ini ada usulan warga begitu ya. Jadi warga yang punya aspirasi gitu ya. Nah, tadi seperti mereka membuat ayunan. Nah, bedanya dengan gambar yang tadi, ayunannya itu dikomunikasikan dengan si ininya, perencananya gitu ya. Saya pengen bikin ayunan tapi gimana caranya yang bagus gitu. Nah, itulah hasilnya seperti ini. Nah, ini rencana pembangunannya itu ketika akan dibangun itu ditempel begitu ya di titik yang bisa dilihat oleh semua warga. Nah, ini tidak banyak mungkin ya proyek-proyek revitalisasi, proyek-proyek pembangunan, proyek penggusuran atau pembangunan kembali, terutama yang berkaitan dengan hunian itu seperti ini. Jadi warga itu hanya dipandang sebagai penerima manfaat saja begitu ya, yang bahkan manfaatnya itu belum tentu sesuai dengan yang mereka pikirkan tadi. Nah, ini model 3 dimensinya ketika akan dibangun. Nah, ini adalah hasil akhirnya begitu ya. Sudah ada rumah susun. Nah, ini isinya ini sama dengan rumah-rumah yang dibangun secara tidak teratur gitu. Nah, dengan adanya rusun ini kita bisa dapat ruang yang lebih kompak, yang lebih padat gitu ya. Maksudnya padat itu lebih terkumpul, lebih efisien gitu. Nah, ini jadi satu. Nah, di sininya ada ruang terbuka begitu ya. Nah, di sini ada mungkin untuk sandar gitu ya, bisa dermaga. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Nah, ini adalah beberapa alat ya yang dibutuhkan dalam perencanaan atau desain aksi komunikatif. Yang pertama tentunya adalah pemahaman tentang proses sosial ya. Nah, ini keilmuan sosialnya sangat kental. Jadi dalam konteks perencanaan kita juga tentunya perlu pemahaman tentang sosiologi begitu ya, untuk dapat melaksanakan perencanaan aksi komunikatif ini. Lalu yang kedua adalah pengetahuan tentang konteks lokal. Jadi apa-apa saja hal yang perlu dipahami untuk mengenal si wilayah tersebut. Misalkan di kampung akuarium ini yang paling dasar adalah berapa, sini aja mungkin ya, berapa jumlah penduduknya begitu ya, berapa jumlah keluarga begitu. Nah, itu adalah konteks lokal yang perlu dipahami. Kemudian adanya pengalaman bekerja dengan komunitas secara partisipatif. Jadi kita ya di sini bisa dikatakan perlu mampu membaur dengan masyarakat begitu ya. Mampu menghilangkan sekat gitu ya. Kita orang pinter nih sama orang-orang gak sekolah males. Nah, itu nggak boleh dalam menjadi fasilitator di perencanaan aksi komunikatif. Kemudian yang keempat dan tidak kalah pentingnya adalah pastinya keterampilan komunikasi. Ya, komunikasi ini terutama adalah komunikasi lisan non teknis. Artinya gimana kita bisa menerjemahkan hal-hal yang kompleks gitu ya, hal-hal yang teknis yang berisi jargon-jargon. Nah, jargon-jargon ini apa maksudnya ya? Istilah-istilah yang orang lain tidak mengerti gitu. Contohnya ini ya, konteks gitu, atau misalkan komunitas partisipatif. Nah, itu kita bisa sederhanakan menjadi istilah-istilah yang mampu dipahami gitu ya. Misalkan kalau daripada kita nyebut komunitas ya Bapak Ibu atau teman-teman gitu ya. Nah, contohnya mungkin seperti itu. Kemudian keterampilan memfasilitasi kelompok. Nah, jadi bagaimana kita menjadi fasilitator kelompok dan adanya kesadaran akan gender dan keragaman. Bagaimana perbedaan gender itu melahirkan perbedaan potensi dan apa yang perlu di-manage gitu. Nah, yang pertama ada analisis stakeholder ya, selain yang tadi. Jadi kita mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, kemudian
kita mengidentifikasi mana pemangku kepentingan yang rentan atau terpinggirkan, dan juga memahami kepentingan khusus dari masing-masing kelompok. Lalu kita perlu juga bisa melakukan pemetaan lembaga ya. Ini gunanya adalah untuk menentukan peran komunitas dan koordinator proyek. Lalu juga untuk mengidentifikasi lembaga lokal yang sesuai dan dapat mendukung atau terlibat di dalam proyek. Mengidentifikasi cara-cara pemangku kepentingan itu bisa diwakili oleh lembaga-lembaga lokal. Jadi misalkan nanti ada ormas gitu ya, atau ada paguyuban warga main pingpong gitu misalnya di kawasan tersebut, nah itu bisa kita masukkan sebagai lembaga. Ini ada 11 ya. Jadi ini yang keempat, yaitu analisis masalah. Nah ini gunanya adalah untuk memahami isu lingkungan dan isu sosial yang bersifat lokal dari perspektif masyarakat setempatnya. Kemudian untuk memastikan tujuan ini realistis dan relevan bagi pemangku kepentingan lokal, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu tentunya memastikan bahwa proyek dan intervensinya ini berfokus pada penanganan isu-isu utama. Ya, jadi menangani hal-hal yang paling urgent untuk ditangani begitu. Yang kelima itu ada visioning atau membuat visi gitu ya. Nah, ini gunanya adalah untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi sesuai dengan permasalahan. Jadi ada kaitannya dengan identifikasi tujuan. Ya, seperti kampung akuarium tadi, kita ingin membuat apa? Oh, sebuah rumah susun. Nah, itu adalah kemampuan yang diturunkan dari maksudnya hasil yang diturunkan dari kemampuan visioning. Yang keenam itu adalah pemetaan sumber daya partisipatif. Nah, ini sumber daya ini kan luas ya maknanya. Jadi bisa sumber daya manusia, ya, kemudian alam, lingkungan gitu ya. Lalu ada juga tentunya biaya uang gitu ya, keuangan. Nah ini ya gunanya supaya ya tentunya supaya kita bisa meraih tujuan kita gitu ya, pasti harus ada sumber daya yang dikorbankan. Nah itu memetakannya itu adalah supaya kita bisa memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Lalu untuk bisa melakukan perencanaan desain aksi komunikatif, kita juga perlu dapat melakukan pertemuan komunitas ya, community meeting. Nah ini kemampuan sosialisasi kita, kemampuan memosisikan diri kita, kemampuan berkomunikasi. Nah ini adalah kemampuan-kemampuan yang berkaitan erat dengan alat ini begitu ya. Tujuannya adalah bisa dibaca di sini ya, menyediakan forum partisipasi bagi diskusi antar berbagai pemangku kepentingan baik lokal maupun formal, lalu memberikan kesempatan untuk perubahan dalam desain, jadi revisi-revisi, masukan-masukan atau perubahan, dan yang terakhir memastikan akuntabilitas proyek oleh kelompok pemangku kepentingan utama yaitu masyarakat. Lalu ada wawancara semi terstruktur. Nah kalau ini sifatnya adalah ya one on one lah ya, one on one antara fasilitator dengan pemangku kepentingan spesifik gitu ya. Kalau di dalam community meeting kan semuanya terkumpul. Nah tapi tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada hal-hal yang masih disembunyikan. Walaupun di awal kita menekankan yang namanya komunikasi antar setiap pemangku kepentingan, kita juga harus memaklumi bahwa pasti ada hal yang disembunyikan dari setiap pemangku kepentingan, karena mungkin hal tersebut dapat memicu konflik terbuka. Nah, kemampuan wawancara semi terstruktur itu sangat diperlukan ya untuk mencari informasi atau ide yang mendalam ya dari
orang-orang yang berpengetahuan atau sekelompok kecil tadi yang misalnya merasa mungkin termarginalkan gitu loh. Lalu juga tentunya mendapatkan saran dan masukan dari narasumber kunci. Nah, ini yang terlalu sensitif mungkin ya, terlalu sensitif kalau kita memandangnya dari sudut pandang community meeting gitu. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa disampaikan kita gali lewat wawancara semi terstruktur. Lalu ada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi seperti halnya community meeting, tapi dia sifatnya kita menggali, memahami gitu ya suatu topik atau suatu isu dari pandangan berbagai macam kelompok gitu ya, dari berbagai macam anggota pemangku kepentingan gitu loh. Ya, jadi ini untuk berdiskusi intinya. Yang ke-10, nah ini untuk pertemuan dengar pendapat ya, public hearing. Jadi ini seperti kita presentasi ke teman-teman di kelas mungkin ya gitu ya terhadap suatu ide. Nah, ini nanti pasti sifatnya bisa satu arah ya, memberikan informasi atau mungkin ya diskusi yang terbuka gitu ya, diskusi yang sifatnya ya interaktif antara fasilitator dengan masyarakat atau pemangku kepentingan yang lain. Yang terakhir adalah audit publik. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan gitu ya, fasilitasi yang kita kerjakan, pertemuan-pertemuan gitu ya. Nah, itu kan semuanya membutuhkan sumber daya ya. Nah, sumber daya ini perlu kita bisa pertanggungjawabkan untuk mendapatkan akuntabilitas ya, untuk mendapatkan istilahnya legitimasi. Maksudnya itu adalah hal-hal yang kita kerjakan itu diterima secara publik gitu oleh pemangku kepentingan kita. Nah, ini bahan bacaan lanjutan atau buku bacaan yang bisa kalian dalami, yaitu adalah bukunya UN Habitat ya, terbitan UN Habitat ini tahun 2024. Judulnya adalah Our City Plans ya, an incremental and participatory toolbox for urban planning. Jadi ini untuk participatory urban planning begitu ya. Ini ada juga tautannya ke website yang lain. Baik, sekian untuk materi tentang pengenalan tentang planning participatory ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita berjumpa lagi di lain video.